secara kita disclaimer kita ini secara general ya. General, gue nggak, kan gue bilang gue malas ceritain sulap merah karena nggak penting kan gitu. Gue lagi ceritain masalah hukum pernikahan kan gitu. Kalau istri pertama udah ngizinkan istri kedua untuk menikah lagi, dinikahin lagi oleh suaminya, itu seks menyimpang. Hampir 80% gue temuin begitu, seks menyimpang selama gue jadi playboy cap kardus. Iya, bahkan gue pernah kabur seminggu kalau nggak salah, sebulan. Menghindar dari rumah tangga, bayangin. Menghindar, saking udah mumetnya bini-bini udah pada ribut begini-begitu, cemburu kan. Kan gue disenengin sama cewek. Bini cemburu, ini cemburu. Puyeng gue kabur. Sebulan gue nggak nongol. Jadi buronan. Emang viral kasusnya? Iya. Emang viral, emang sulap merah artis? Enggak viral-viral amat kali. Tadi bukan siapa-siapa. Diri juga nikah, udah nikah lagi ketika istrinya sakit. Sebenarnya ini Secara ini berita-berita nggak penting ya, karena masalah pesulap merah nggak penting banget bagi gua gitu loh. Iya, enggak. Gua gedek sama dia kenapa? Karena nggak penting gitu loh. Pembahasannya nggak ada duitnya gitu, tapi nggak apa-apa gua cerita tentang masalah hukum aja gitu. Masalah hukum normatif ya, bukan cerita tentang dianya gitu, tapi hukum sosial dan hukum negara. Tapi kalau untuk pernikahan poligami itu prosedurnya seperti apa sih Bang? Karena kan diduga ya dia ada nikah lagi dengan seorang public figure gitu yang dengan cara siri. Ya pokoknya kalau dianya nggak penting gitu loh, si pesulap merahnya nggak penting bagi gue bahas. Gue substansi hukum aja. Jadi kalau dulu ya pernikahan double begitu, banyak orang atau wanita ya, pihak wanita atau laki-laki yang belum tahu tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, pasal 279 tentang perkawinan ganda kan gitu. Akan melanggar pidana kalau kita menikah lagi tanpa persetujuan istri kan. Itu kan banyak yang belum tahu. Ada juga karena tekanan istri tua akhirnya merelakan suaminya menikah lagi. Kan gitu. Banyak peristiwa-peristiwa hukum seperti itu. Itu loh. Contoh kayak gue dulu kan, bini gue pernah nikah sampai bini gue sampai 5 sampai 9 kan pernah. Gitu. Pernah nikah kayak gitu. Secara siri pernah. Gue punya istri double ya kan, sampai ngos-ngosan tiap hari kan gitu. Jadi itu biasa gitu. Di dalam zaman dulu ya biasa. Tapi sekarang banyak wanita yang udah tahu kalau pernikahan ganda itu melanggar undang-undang. Ya undang-undang perkawinan, dan akan dipenjara, bisa dipenjara 4 tahun loh, bisa 5 tahun. Karena kalau KUHP yang baru ini bisa dipenjara berapa tahun gitu. Masuk dalam perzinahan dan juntonya undang-undang pernikahan itu pasal KUHP, di KUHP itu pernikahan ganda itu berapa tahun gitu, 6 tahun kalau nggak salah di KUHP yang baru. Jadi udah nggak main-main lagi sekarang masalah selingkuh dan perzinahan serta perselingkuhan gitu. serta kawin ganda gitu. Tapi kalau dia melakukan sebelum KUHP baru itu masih pakai KUHP lama atau seperti apa Pak? Sekarang ada kompensasi ya, yang gue baca di dalam pasal 9 apa berapa gitu di KUHP baru. Jadi kalau peristiwa hukumnya masih berjalan dengan KUHP yang lama, maka ada kemungkinan bisa diringankan hukumannya. Gitu, bisa diringankan hukumannya asal negosiasi dengan penyidik dan lain-lain, memberi pemahaman lah, pengacaranya bisa memberi pemahaman pada penyidik, bisa diringankan, bahkan bisa dibebaskan. Iya, kalau melanggar hukuman dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Tapi kalau ini kita nggak tahu ya Marcel udah izin apa belum ke istri pertamanya ya. Tapi kalau tidak izin itu termasuknya apa sih? Melanggar etika dan norma itu. Ya, melanggar hukum juga. Ancamannya juga. Ancamannya nggak berat kalau zaman dulu kan 279 mereka itu nggak berat. Tapi kalau apa ya, yang dilanggar itu perasaan sih sebenarnya, banyak kan perasaan ya. Karena kenapa gua nggak mau lagi nikah double begitu dan cukup satu aja sekarang. Yang pertama, sepengalaman gue jadi playboy cap kardus ya, sepengalaman gue tuh nggak ada wanita yang bahagia kalau diduain, apalagi dilimain, apalagi disembilanin, nggak ada yang bahagia.
Bohong banget kalau ada yang bilang itu bahagia. Nggak ada sedikit pun yang bahagia. Makanya gue juga minta maaf kepada para mantan gue gitu. Atas kekilafan gue selama gue jadi playboy cap kardus dulu gitu. Karena ketidaktahuan gue tentang norma dan etika dulu ya kan. Jadi gitu. Jadi artinya seperti itulah. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya ini kan, yang namanya pernikahan ganda itu kan ada aja hati yang teriris gitu. Contohnya misalnya kita misalnya, bukan gue lah, orang lain takutnya ntar yang nempokin gue cemburu. Misalnya gitulah, dari membeli emas saja misalnya, beda 1 gram aja itu bisa ribut, beda bentuknya aja bisa ribut, gramnya sama tapi gelangnya beda, bentuknya, motifnya, ribut itu, dijadiin bahan ribut. Aku nggak disayang, dia lebih disayang. Pernah nggak lo kopi dikasih garam? Iya, kalau belum pernah kopi dikasih garam berarti lu belum sah jadi playboy ya. Kita lagi lagi baru bangun tidur ya kan. Habis sayang-sayangan gitu, bangun ini glek-glek udah masuk tenggorokan setengah, anjing gua kasih nih. Sengaja gue biar lu cepat mampus katanya. Nggak itu loh, bener. Jadi nggak ada tuh yang namanya bahagia tuh, nggak ada. Bohong itu. Jadi saran-saran gue bagi playboy pemula ya, janganlah sakiti wanita. Sayangi wanita, beri dia kata-kata halus, kalimat halus, ya. Begitu juga anak-anaknya gitu. Rawat mereka didik mereka dengan kehalusan dan kelembutan. Tapi kalau pernikahan siri itu menurut kau KUHP lama sama KUHP baru itu gimana sih Bang menanggapinya Bang? Apakah termasuk dalam perzinahan atau enggak? Pernikahan siri menurut KUHP sepanjang yang gue pahamin, kemarin udah gue baca, pernikahan siri itu tidak dibenarkan. Dianggapnya perzinahan. Dianggapnya perzinahan yang baru. Dianggap perzinahan. Kalau pernikahan siri itu tidak diizinkan oleh istri pertama, tetap izin istri pertama. Tapi kalau diizinin sama istri pertama, nikah sirinya sah. Iya, itu KUHP baru. Gitu, itu yang gue pahami ya. Jadi ini lu izin dulu sama istri pertama, disetujui enggak? Gitu loh. Kadang-kadang kan ada juga istri yang konyol ya kan, suaminya diantar ke bini barunya ya. Dia ikut menyaksikan pernikahan itu. Biasanya kalau istri yang menyetujui pernikahan itu, biasanya istri yang bukan seks bukan seks menyimpang. Biasanya mereka seks menyimpang, itu pengalaman gue. Iya. Kalau istri pertama udah ngizinkan istri kedua untuk menikah lagi, dinikahin lagi oleh suaminya, itu seks menyimpang. Hampir 80% gue temuin begitu, seks menyimpang selama gue jadi playboy cap kardus. Iya. Karena kalau istri udah banyak begitu, kadang-kadang mereka ingin melakukan seks menyimpang. Seperti tidur bareng, bertiga, berdua, berempat gitu. Gitu. Jadi kalau ada seorang istri pertama mengizinkan suaminya menikah, berarti dia seksnya menyimpang. Kan banyak sekarang orang suami istri seks menyimpang. Kadang-kadang suaminya disuruh main dulu dengan pelacur ya kan, baru istrinya mau. Atau kadang-kadang istrinya dipakai dulu sama orang, baru suaminya nafsu gitu. Gila sekarang Indonesia. Gitu loh. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan saja orang-orang yang keluar dari diskotik, bahkan keluar dari tempat ibadah pun melakukan itu. Ada sebagian yang melakukan itu. Itu kan sisi perempuannya. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Laki-laki menyimpang. Kadang-kadang berawal dari tontonan-tontonan. Mereka nonton, mau melakukan fantasi baru ya kan. Lalu akhirnya mereka mencoba. Pasangannya tadinya dibisikin, gimana yang kalau kita main bertiga? Wah enak aja, gila kamu, enak tahu. Ini nonton filmnya. Dicoba sama dia. Jadi itu barang. Nikah. Tapi main itu, wah gila itu. Itu seks menyimpang. Hampir 80% yang gue temuin selama gue jadi playboy cap kardus. Baik ceweknya atau cowoknya. Cowoknya, iya. Gitu loh.
Ada temuan-temuan gue beberapa kali, ya kadang-kadang Ini secara kita disclaimer kita ini secara general ya. general, gue nggak, kan gue bilang gue malas ceritain pesulap merah karena nggak penting kan gitu. Iya. Gue lagi ceritain masalah Iya. hukum pernikahan kan gitu. Jadi selama gue selama gue banyak istri kemarin-kemarin, itu gue parah banget, gitu loh. Nggak ada indah-indahnya. Setiap hari itu dikejar ketakutan. Yang harapnya punya banyak istri bahagia gitu. Nggak ada, bohong. Setiap hari pasti berbohong. Dari sisi Iya. laki-lakinya pun nggak bahagia. Nggak bahagia. Bahkan gue pernah kabur seminggu kalau nggak salah, sebulan. Dari Menghindar dari rumah tangga, bayangin. nah, Menghindar, saking udah mumetnya bini-bini udah pada ribut begini-begini, cemburu kan. iya. Kan gue disenengin sama cewek. Bini cemburu, ini cemburu. Puyeng gue kabur. Oh, gitu. Sebulan gue nggak nongol. Jadi buronan istri, bayangin aja lo. Hidup jadi buronan istri. Sampai bini gue nyari ke emak gue, nyari kemana-mana ke teman-teman gue, bini-bini gue pada nyari. Gitu. Dan pernah juga kejadian gue, saking jadi playboy cap kardus ya, gue pernah sakit. Bini-bini gue yang ini, yang tiga orang ini gue umpetin. Bini yang ini nggak tahu. Begitu gue sakit tipes dirawat, semua pada besuk. Akhirnya tuh perang di rumah sakit pada sambit-sambitan biji salak. Sambit duku pada nenteng-nenteng salak. Kamu siapa? Aku istrinya. Aku juga istrinya. Ribut, diunyeng-unyeng gue. Sakit tipes harusnya seminggu, masih bisa dirawat seminggu. Hari itu sembuh langsung. Iya. Kadang-kadang pada ribut semua. Gue bilang, jangan pada ribut. Kamu laki-laki bajingan. Disambit gue pakai apel apa segala. Oh, gitu. Ribut sampai rumah sakitnya rame. Oh, Iya. Allah. Udah ribut sambitan gitu loh. Yang tadinya harusnya gue dirawat seminggu jadi sembuh hari itu. Akhirnya 3 orang gue ceraiin semua. Puyeng gue ribut mulu, ceraiin tinggal 2 akhirnya waktu itu. Jadi ini cerita, gue cerita gak rekayasa. Ini cerita yang sesungguhnya gitu loh. Oh, gitu. Nggak ada yang enak, nggak ada. Ya kan itu juga keluarga besar istrinya P ini ya, istri sahnya. Ya. Pesulap ini baru aja tuh buka suara terkait almarhum istri sahnya kan, baru meninggal. Katanya waktu selama sakit pesulap ini jarang kontribusi gitu. Iya, laki-laki yang punya istri baru itu rata-rata nggak punya nurani, kejam. Laki-laki asal ada barang baru, sama yang tua lupa. Gitu loh. Kejam, lebih kejam. Istri tuanya dicuekin, makanya istri tua banyakannya batin. Gitu. Harusnya adil dong mereka. Jangan kejam. Jadi untuk keadilan pun susah ya. Susah, Pak. Enaknya sih enaknya itu para bini pada dandan kalau kita pada rebut-rebutan cakep. Gitu. Jelek dikit sibuk ke salon gitu. Enaknya gitu doang. Takut kalah sama yang tua kan gitu. Wah, aku nggak enak nih, gigi aku agak-agak gingsul, aku mau ke sono ke salon. Aku kulit aku gitu. Pada sibuk ke salon semua gitu loh. Demi membahagiakan suaminya gitu. Enak itu doang. Padahal rasanya sama. Apalagi diduga kan istrinya pesulap ini kan 2 tahun ini kan belakangan ini sakit dan akhirnya kan berpulang. Dia gue yakin tuh sakitnya batin ya kan. Satu mungkin penghasilan pesulap merah nggak seberapa kan gitu. Berapa duit sih dia penghasilannya kan gitu. Punya istri 2 kan gaya-gayaan. Ya mungkin dia udah hidup pas-pasan kan gitu. Tongpes ya kan, mau punya istri 2 ya akhirnya kebutuhan gak dipenuhi. Yang dipenuhi hanya istri mudanya misalnya kan gitu. Nah, yang tuanya makanan batin, tekanan batin kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Kan kita tahu penghasilannya dia berapa kan, gak seberapa. Artis lama senior kayak kita aja gak seberapa, apalagi yang baru gitu, baru muncul. Di dunia entertain itu susah, sulit. Kalau kita nggak menyimpang juga gitu. Kalau menyimpang sih insya Allah, misalnya tipu-tipu, ngobatin orang, ditipu orang gitu. Ini Pak, beli kambingnya 50 juta. Kambing harga 3 juta jual 50 juta. Ini bisa menyembuhkan Bapak misalnya. Itu bisa kaya. Tapi kalau lurus-lurus aja di dunia entertain nggak bisa kaya. Nggak bisa menghidupi istri lebih dari 1.